Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Miranda Indasari BR Tobing, NIM A1D119034. Saya berasal dari R01 semester 5. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi di era abad 21. Nah, materi pertama yaitu konsep dasar dimensi belajar. Nah, dimensi belajar tersebut bisa dikatakan sebagai ruang atau bentuk. Nah, di dalam dimensi ini terdapat dua bagian, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam proses pembelajaran ini juga terdapat banyak dimensi belajar. Nah, yang pertama yaitu belajar sebagai sebuah tujuan, di mana kita belajar itu agar lebih pintar, kreatif. Jadi belajar itu merupakan sebuah tujuan untuk menjadi sukses. Kemudian yang kedua, belajar sebagai sebuah produk. Jadi nantinya setelah kita belajar, maka kita akan suatu saat memperoleh hasil yang bisa berupa ijazah, pengalaman, bahkan skill yang nantinya bisa kita gunakan. Ketiga, belajar sebagai alat, yakni yang mana untuk memperoleh gelar atau kekuasaan untuk menjadi sebagai seorang guru nantinya. Kemudian keempat, belajar sebagai proses. Jadi karena belajar itu membutuhkan suatu proses seperti yang dikatakan oleh Marzano. Tujuan pembelajaran berbasis dimensi belajar sebagai proses. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan dan menginspiratif. Kita sebagai guru itu harus memberikan pembelajaran yang menginspiratif dan menyenangkan untuk para peserta didiknya. Kemudian yang kedua, murid cerdas. Nah, pembelajaran yang menyenangkan serta memotivasi dan menginspirasi, maka murid itu akan cerdas karena mereka memahami apa yang telah kita berikan kepada mereka. Terus yang ketiga, terbiasa dengan pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik adalah salah satu model pembelajaran yang dalam prosesnya itu memuat kaidah-kaidah keilmuan atau menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, 3 hal tersebut merupakan belajar sebagai proses menurut Marzano. Kemudian, dimensi belajar sebagai proses. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perspektif positif. Yang kedua, memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimaksud tersebut yaitu wawasan pengetahuan, bahkan hal mengajarkan siswa-siswanya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap produktif. Nah, sikap produktif tersebut yaitu dalam memberi materi pembelajaran dan juga bahkan dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu akan ikut produktif juga. Kemudian yang keempat, belajar secara bermakna. Nah, yakni belajar memiliki arti yaitu atau maksud dan tujuan. Nah, dan mengintegrasikan pengetahuan, yakni mengintegrasikan pembelajaran atau pengetahuannya sehingga siswa itu lebih memahami materi yang diajarkan. Kemudian, belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Belajar sebagai proses. Belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada atau given dan pengetahuan baru atau new dalam membangun makna secara personal. Nah, given ini merupakan informasi dan pengetahuan yang sudah ada, kemudian diproses menjadi pengetahuan baru atau new. Selanjutnya, guru memiliki kemampuan advance material, yaitu menarik, menyenangkan, inspiratif, dan motivasi. Kemudian, belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa, dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya yaitu sikap dan perspektif terhadap iklim akademik atau belajar, kemudian tugas-tugas yang efektif. Jadi, guru itu harus memberikan tugas-tugas yang efektif sehingga murid-muridnya dapat mengembangkan sikap positifnya.
Kemudian yang kedua yaitu faktor internal. Yang pertama, merasa diterima oleh guru dan teman sekelas, dan yang kedua, merasa nyaman dengan suasana fisik di kelas. Intinya faktor internal yaitu faktor yang dirasakan oleh peserta didik. Kemudian belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Pertama yaitu comparing atau identifikasi dan artikulasi benda-benda yang mirip atau berbeda. Kemudian classifying yaitu memilah atau mengklasifikasikan. Yang ketiga inducing yaitu menyiapkan mental. Yang keempat analyzing error. Kelima constructing support. Keenam assessing. Ketujuh engaging personal. Nah, selanjutnya yaitu belajar secara bermakna. Yang pertama, making decision atau apa cara yang paling baik atau mana yang paling cocok. Kemudian yang kedua, do investigation, yakni meneliti tentang apa yang menjadi ciri khas dari atau bagaimana ini terjadi atau apa yang terjadi. Yang ketiga, experimental inquiry, yakni bagaimana saya menjelaskan ini. Keempat, problem solving, bagaimana saya memecahkan masalah ini. Kelima, choose innovation, yaitu apa cara. Nah, selanjutnya mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Yang pertama, critical thinking and learning, yakni artinya berpikir dan belajar kritis. Yang kedua, creative thinking, yakni belajar kreatif atau berpikir kreatif. Yang ketiga, self-regulated thinking and learning, atau pemikiran dan pembelajaran yang diatur. Keempat, collaboration atau kolaborasi, yakni harus dapat membangun kerjasama yang baik antara guru bahkan teman di kelas. Kelima, communication atau komunikasi. Yang keenam, cultural sensitiveness, yakni budaya kepekaan. Selanjutnya kita akan membahas 3 elemen penting dalam pembelajaran modern. Ada 3 elemennya. Yang pertama, technological pedagogical connect law. Yang kedua, HOTS. Yang ketiga, kompetensi abad 21. Lalu selanjutnya, taksonomi Bloom, pengertian dan klasifikasi. Taksonomi tujuan kognitifnya menurut Bloom. Yang pertama, Kenlock, yaitu pengetahuan, mengingat dan menghafal. Kemudian compression, pemahaman, yakni menerjemahkan, menginterpretasikan dan menyimpulkan. Ketiga yaitu application atau penerapannya, menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Kelima, analisis. Nah, memecahkan konsep menjadi bagian-bagian lalu mencari hubungan antar bagiannya. Kelima, sintesis, mengembangkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Keenam, evaluation atau evaluasi, yakni membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan sebagainya itu dengan standarnya. Lalu taksonomi kognitif menurut Lorin W. Anderson, yakni ada 6. Yang pertama, mengingat. Nah, mengenali, mengingat informasi dan faktanya. Lalu yang kedua, memahami, yakni mengerti makna informasi dan faktanya. Ketiga, melakukan, melaksanakan fakta hukum, konsep dan idenya. Keempat, menganalisis, menyelidiki fakta, hukum, kode dan idenya. Kelima, mengevaluasi, yakni menentukan nilai, informasi dan ide. Keenam, menyusun bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru. Nah, selanjutnya yang terakhir pembahasan kita yakni 8 domain penerapan TPACK, yaitu pertama, menggunakan teknologi
informasi komunikasi untuk menilai peserta didik. Kedua, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk memahami peserta didik. Jadi siswa itu memvisualisasikan idenya itu menggunakan CorelDRAW, menggunakan WhatsApp atau email untuk menampung keluhan peserta didiknya. Selanjutnya, menyediakan forum konsultasi secara online dan sebagainya. Keempat, mengintegrasikan teknologi informasi komunikasi dalam rancangan kurikulum. Nah, termasuk itu kebijaksanaan. Kelima, mengintegrasikan teknologi informasi komunikasi untuk menyajikan data. Keenam, mengintegrasikan teknologi informasi komunikasi dalam strategi pembelajaran. Ketujuh, menerapkan teknologi informasi komunikasi untuk pengelolaan pembelajaran. Kedelapan, yaitu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks mengajar. Jadi itulah pembahasan kita tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi di era abad 21. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya memaparkan materinya, dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dadah semuanya.